Yang kedua, Hakim-Hakim 13, saudara buka. Ayat pertama, saudara menemukan keadaan bagaimana di negara itu, bangsa itu pada hari itu. 40 tahun mereka dijajah, ditipu, diperangi, dimusuhi, disiksa oleh orang-orang Midian. 40 tahun. Itu ayat 1, pasal 13. Tiba-tiba di ayat 2 berkata begini. Ada satu keluarga dari Sorah, keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Hari itu pertama kali saya dapat pewahyuan, saya tuh tertawa kepada Papa di surga. Saya bilang, Papa, urusannya apa orang mandul dengan bangsa menderita? Nggak nyambung ini. Ayo mau pakai ilmu aja orang gadok, orang Jawa bilang. Nggak nyambung. Kalau ada bangsa menderita, yang kau cari harusnya tentara, hakim, pemimpin yang hebat untuk menyelamatkan. Saudara, itu cara saya ngomong sama Papa di surga. Ngomong apa adanya. Bingung saya lihat ayat itu. Ketika dia tunjukkan tentang Musa, saya baru mengerti. Saudara dengar, Musa bukan anak sulung, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Simpson itu anak sulung, tapi pada prakteknya Musa itu jadi sulung, sebab Harun Miriam di bawah dia. Betul nggak? Waktu saya meneliti itu, saya tanya, Papa kan bukan anak sulung, tapi pada praktek luar biasa Papa kita. Jadi dunia akan diselamatkan lewat pernikahan yang benar. Katakan amin. Maka itu adik-adikku, anak-anak muda, jaga dirimu dalam kekudusan sampai hari pernikahan. Jangan engkau menyentuh satu dengan yang lain, karena Tuhan akan melahirkan anak-anak sulung lewat pernikahan. Makin banyak anak sulung di dunia, makin cepat selesai pekerjaan Tuhan di dunia, dan setan makin takut. Maka itu gereja harus berani mengkhotbahkan kebenaran. Saudara, pikirkan ini baik-baik. Maka itu Tuhan minta kekudusan. Saudara lihat, mengapa Tuhan menyatakan lewat Lukas 17 bahwa pada akhir zaman sebelum dia datang, itu yang saya kagum. Mengapa dia nggak menyebut zamannya Salomo, zamannya Abraham, zamannya Daud, zamannya Musa? Masih ingat dia sebut zamannya siapa di kitab Lukas 17 itu? Ayo coba jawab. Zaman Nuh dan zaman Lot. Kenapa dia spesifik menyebut itu? Sebab pada zaman Nuh itu free sex, pada zaman Lot itu homoseks. Lihat itu. Dan itu yang kembali pada zaman kita sekarang. Mengerikan sekali. Itu sebabnya saudara, gereja harus siap. Lagi sekali saya ulangi, mengapa Yesus Tuhan kita gak nyebut zamannya siapa? Mengapa dia sebut zamannya 2 orang itu saja? Jangan kita salah tafsir tentang orang-orang gagah perkasa, raksasa di Kejadian 6. Apa yang saya temukan ketika makin dalam Roh Kudus membawa kami dalam pelayanan tentang anak-anak, tentang keluarga, makin jelas. Ternyata kata raksasa, orang gagah perkasa di Kejadian 6 itu mengerikan. Itu sebetulnya terjemahnya bahasa Indonesia harusnya monster, bukan orang hebat. Itu artinya sangat negatif. Siapa mereka itu? Kalau saya pakai istilah zaman Nuh, orang kawin campur dan kawin ngawur, maka lahirlah monster-monster itu. Maka itu anak-anak muda, kau jaga diri. Kawin campur jelas tidak boleh. Lalu kawin ngawur itu apa? Sama-sama orang Kristen, sama-sama lahir baru, sama-sama penuh Roh Kudus, tapi selama berpacaran enggak kudus sama sekali. Walaupun sama-sama Kristen, walaupun sama-sama lahir baru, tapi kalau enggak kudus pacarannya dan masuk pernikahan enggak kudus juga, enggak akan lahir anak sulung, anak-anak monster itu. Itu sangat negatif. Itu bukan orang-orang hebat yang dalam arti positif. Mereka itu perusak-perusak dunia ini. Saudara, ini kita harus pikirkan dalam kehidupan kita tentang pernikahan. Satu hari ketika Roh Kudus membawa saya untuk mengerti rahasia Tuhan tentang Efesus 1:4. Buat saya sudah dimengerti yang belum pernah baca, lihat ayat itu, Efesus 1:4. Di situ dikatakan bahwa Bapa kita di surga sudah memilih orang-orang tertentu
yang dia pilih, semua yang dia pilih sejak dunia belum jadi. Wah, saya terus terang mikir, saya nggak setuju doktrin Calvin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Enak saja. Ada hamba Tuhan hebat, pendeta karismatik yang terkenal pengajarannya. Saya tanya dari Jakarta, kok berani kamu mengkhotbahkan sekali selamat tetap selamat? Dia berkata, kalau toh ada orang Kristen dalam keadaan terjepit, tiba-tiba dia mencuri di supermarket, begitu ketahuan dia lari keluar jalan, dan di tengah jalan ditabrak mobil, dia mati. Dia berani berkhotbah, dia tetap selamat. Wah, ini orang karismatik, hamba Tuhan hebat dari Jakarta. Waktu saya tanya, dia pakai istilah begini, wah ini baik. Saya ambil istilah kapal Nuh. Lalu saya tanya, suatu hari mungkin anak-anak Nuh itu kan kapalnya 7 tingkat. Iya, saya bilang. Kenapa? Mungkin anak Nuh yang Semka atau yang Yafet, saya nggak tahu. Dia lagi memberi makan di tingkat 7. Makan binatang-binatang dibawa semua. Begitu banyak. Nah, waktu diberi makan binatang-binatang itu, dia terpleset terus jatuh. Jatuhnya kan di dalam kapal juga. Kan selamat, bukan di luar kapal. Wah, bukan begitu logikanya. Celaka sekali kalau begitu. Awas saudara, jangan percaya kebenaran itu. Berbahaya sekali. Berarti kita bisa beranggapan, kalau aku selamat sekali ya sudah, berbuat dosa pasti Tuhan masih kasih kesempatan. Dia berkata ketika ditabrak dan mau mati, dengan kesempatan untuk bertobat. Oh, jangan tunggu itu. Kalau sempat. Nah, doktrin itu bukan yang saya sebut di Efesus 4. Itu beda. Nah, saya berpikir bagaimana dunia belum dijadikan, tapi Papa sudah kenal orang-orang tertentu. Kan gak masuk akal. Dari mana dia kenal? Orangnya aja belum ada. Siapa orang-orang itu? Dan disebutkan ada 2 kriteria. Orang-orang yang dia pilih sejak dunia belum jadi adalah orang-orang yang hidupnya tak bercacat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hebat sekali. Saya nggak tahu siapa orang itu. Lama saya mencari. Sampai suatu hari ketika membaca surat kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Buka Alkitab surat Yeremia 1 ayat 5. Di situ saya menemukan ada 3 fase anak-anak sulung itu dilahirkan. Ada 3 fase anak-anak sulung dilahirkan. Yang pertama, berkata begini Tuhan kepada Yeremia, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku sudah mengenalmu. Coba bayangkan, kalau belum dibentuk dalam rahim, berarti papa mamanya Yeremia sudah kawin atau belum? Coba jawab. Belum. Nah, itu kan membingungkan. Bagaimana papa mamanya aja belum kawin, kok anaknya sudah kenal duluan? Bagaimana caranya? Nah, ketika sampai pada kebenaran itu, saudara, Roh Kudus bukakan. Seorang hamba Tuhan dari Magelang namanya Yesa Sunarso, dia sudah almarhum. Dia pernah mengajar saya dengan tegas sekali. Kalau kamu nggak mengerti baca satu ayat, jangan sekali-kali kamu cari keterangan di buku yang lain. Kenapa? Saya tanya. Namanya saja Alkitab. Dalam bahasa Arab itu artinya buku di atas segala buku. Kalau buku yang satu ini adalah bukunya buku, lalu kamu cari penjelasan di anaknya buku ini, nggak cocok. Oh, betul juga kalau begitu. Jadi kalau kamu ingin mengerti firman ini, Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Dia tunjuk. Kalau satu hari kamu baca satu ayat nggak ngerti, tutup dulu. Jangan dipaksa. Berarti belum waktunya kamu mengerti. Suatu hari nanti kamu akan ketemu di ayat yang lain, di kitab pasal yang lain. Saudara, ternyata betul. Nah, ini teorinya. Sekian tahun saya menunggu arti Efesus 1 ayat yang keempat, nggak ketemu jawaban. Setelah berapa tahun kemudian Roh Kudus pimpin saya sampai di Yeremia, baru nyambung. Jadi ketika waktu Tuhan untuk Yeremia hadir di bumi, maka Tuhan di surga cari siapa papa mama yang cocok untuk orang ini. Anggap nggak salah? Siapa yang cocok? Nah, saya diteguhkan berapa waktu yang lalu. Waktu Tuhan Yesus sudah sampai waktunya datang ke dunia. Apa juga cari orang tua siapa yang cocok untuk mengasuh anak ini. Lukas 2:51 luar biasa. Setelah Yesus hilang 2 hari dan ditemukan, lalu dia pulang ke Nazaret, Lukas 2:51. Maka ada kata, dan Yesus tetap hidup di bawah asuhan mereka. Kata itu penting. Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka.